Halo, selamat sore saudara-saudariku, dimanapun Anda berada. Sore ini saya akan membawakan kembali suatu kesaksian pribadi. Namun sebelumnya saya akan membuka dengan doa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah, terima kasih oleh karena kemurahan-Mu. Sore ini hamba-Mu mendapat kesempatan untuk bersaksi tentang kebaikan-Mu yang senantiasa Engkau curahkan atas hamba-Mu, maupun mungkin kepada sesama yang lain yang hari ini mereka belum saksikan kebaikan-Mu. Semoga kesaksian hari ini memberi kekuatan kepada sesama, kepada keluarga, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun. Doa ini kami panjatkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, Putramu, yang adalah pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, di tahun 2000-an saya pernah, waktu itu saya belum punya SIM motor, tapi sore-sore setelah kerja saya lagi jalan-jalan lah bawa motor kantor. Dan saat itu saya pergi, dan ketika saya mau kembali lagi ke tempat kerja di mes, di mana waktu itu saya tinggal di mes, dan di jalan ada acara apa di pinggir jalan, terus kan agak macet, terus saya mau ambil tengah tuh macet banget, terus saya mau ambil kiri, saya udah nyalain lampu sen, mobil yang di depan saya, mobil itu mau belok ke kiri tapi dia nggak nyalain lampu sen. Terus saya mau mendahului dia, saya agak cepat gitu, ternyata mobilnya tiba-tiba mendarat, dia belok kiri. Saudaraku, kalian mau tahu, motor itu motor biasa, tapi motor itu lompat melewati mobil yang tadi mau belok kiri itu, kayak motocross gitu, saudara-saudariku. Saya sudah di atas di atas sekian, berapa tingginya, berapa, pokoknya udah lewatin mobil yang ini, mobil yang mau belok kiri, dan di depan itu ada mobil lagi parkir, di depan itu ada mobil pickup yang baknya terbuka. Saya kira tuh saya pasti jatuh ke dalam mobil itu. Ternyata tidak, saya malah jatuh di tengah-tengah jalan. Di situ saya masih di atas, semua orang di situ pada berteriak semua. Mereka lihat kenapa kok bisa lompat terbang kayak gitu. Terus akhirnya aku jatuh, bukan masuk ke dalam pickup mobil yang bak terbuka ini, tapi aku di tengah-tengah. Terus motor aku masih tetap di atas motor. Terus motor ban depannya jatuh yang keduluan ke aspal. Akhirnya stang depannya agak bengkok, terus tempat injakan kaki kanannya itu tuh patah. Di situ ternyata banyak polisi juga lagi jaga-jaga di situ, dan banyak orang pada teriak histeris. Dan polisi-polisi ini datang ke saya, mereka lihat, mereka periksa motor saya, periksa apakah luka atau gimana. Saya nggak luka sedikit pun, saudara-saudariku. Saya masih tetap ada di atas motor, cuma motornya aja yang stangnya depannya agak bengkok, dan tempat injakan kaki kanan itu patah. Saat itu saya belum punya SIM, tapi polisi itu tidak menanyakan SIM. Polisi cuma bilang, kamu nggak apa-apa, kamu nggak apa-apa. Aku bilang, Pak, saya nggak apa-apa, Pak. Terus di situ kan karena masih sore, ada bengkel masih ada di situ. Terus polisi itu suruh orang, bukan aku, tapi suruh orang dorongin motor saya ke bengkel itu. Dan akhirnya tukang bengkel di situ dia kasih balok, terus dia lurusin stang yang tadi bengkok itu, dilurusin. Terus kata polisi itu, ini udah bagus, kamu tinggal di mana, mau diantarin? Aku bilang, enggak Pak, aku bawa sendiri aja. Terus akhirnya aku bawa motor itu sendiri ke tempat kerja. Sampai di tempat kerja udah malam, saya taruh motornya, saya langsung tidur. Langsung ngobrol sama teman sih, ngobrol-ngobrol. Tapi aku ngobrol-ngobrol tentang motor itu karena motor dinas, karena motor itu rusak, saya juga takut. Terus akhirnya aku taruh aja motornya seperti itu. Aku taruh aja.
Tapi saya juga heran kenapa motor sampai bisa terbang melewati mobil yang di depan saya. Itu kan bukan mobil motocross, bukan motor biasa. Kenapa harus terbangin mobil itu ya? Itu sampai sekarang masih menjadi suatu pertanyaan bagi saya, tetapi saya percaya itu adalah mungkin Tuhanlah yang mengutus malaikatnya untuk mengangkat saya dengan motornya jadi terbang seperti itu. Aku percaya 100% itu adalah Tuhan. Kalau bukan Tuhan tidak mungkin, pasti aku hancur sama motor itu. Mobilnya dia juga pasti penyok juga. Akhirnya aku ya besoknya bos saya, dia kan tugas di lapangan gitu juga, akhirnya dia ketika dia bawa motor dilihat kok tempat injakannya patah. Dia kenapa sih, siapa yang patahin kayak gini ya? Dia tahu, teman saya bilang ke dia juga. Akhirnya dia suruh perbaiki motor itu, dan tidak jauh dari situ ada bengkel las di situ juga. Akhirnya saya bawa motor itu untuk las di bengkel. Akhirnya motor itu bisa dapat dipergunakan kembali oleh atasan saya. Itu adalah suatu keajaiban yang luar biasa dari Tuhan. Dan kalau tanpa campur tangan Tuhan, mungkin saya sudah mati, nyawa saya sudah melayang saat itu. Saudara-saudariku, saya sambung lagi ke pengalaman yang lain lagi. Pengalaman itu sama juga di daerah yang sama. Saya bawa motor sepeda motor yang itu juga ke daerah sana juga. Terus saya mau kembalikan pas hujan, terus licin. Terus mobil mobil yang di depan aku itu mobil gandengan yang gede itu, yang tinggi banget tuh. Terus macet, terus dia di pinggir itu kan ada pinggiran gitu, agak dalam gini. Akhirnya saya ambil pinggir tuh licin. Aku jatuhnya bukan keluar, bukan ke kiri, malahan ke kanan, malahan masuk ke dalam mobil, ke kolong mobil itu. Aduh, pas sore, pas anak-anak SMP lagi keluar sekolah, mereka teriak histeris, mereka teriak semua. Mereka lihat saya, dikira saya udah hancur lebur di situ. Ternyata aku sama motor itu masuk di bawah mobil gandengan ini. Tapi kok saya sepertinya ada di lapangan luas, bukan masuk ke bawah mobil ini. Saya juga heran, itu mobilnya kan ke sini, saya juga tadi ke sini, aku jatuh ke kanan, akhirnya aku masuk ke kolong, mobilnya terus jalan, aku nih udah hampir hampir seberang sana. Tapi tiba-tiba motor ini, aku tetap ada di atas motor itu balik lagi ke sini, keluar lagi dari jalur kanan ke kiri. Terus ya aku lihat, kok aku nggak apa-apa. Terus akhirnya aku terus saja, karena gak ada SIM juga, akhirnya aku terus saja bawa motor itu pergi jauh dari situ. Orang-orang kan tadi udah teriak, kok aku keluar dengan leluasa dan tanpa hambatan apapun, tanpa luka sedikit pun. Tapi aku langsung pergi aja. Terus nggak jauh dari situ, sekitar 100 meteran, terus aku berhenti. Aku lihat, kok saya nggak luka sedikit pun, motor itu juga nggak, cuma plat polisi belakangnya itu agak lepas sedikit. Akhirnya aku perbaiki itu dulu, terus aku pulang itu karena motornya nggak apa-apa. Jadi ya atas saja, saya nggak tahu. Terus aku langsung taruh motor itu sore itu, malamnya dibawa kerja lagi. Ya itu juga adalah suatu keajaiban juga. Sudah berturut-turut Allah melakukan hal itu kepada saya. Tapi bukan hanya itu aja, masih ada lagi yang lebih dahsyat dari itu. Cuma aku udah masuk ke dalam kolong, udah di atas, tetap ada di atas motor. Aku masuk ke kolong, udah mau gini kan kiri, udah ke sebelah kanan, nyebrang ke kanan. Terus di situ kan ada mobil gandengan itu lewat, aku udah masuk ke kolong. Tapi nggak tahu kenapa motor saya itu belok sendiri ke kiri, dan dia keluar sendiri dari kolong mobil itu. Akhirnya aku masih tetap di atas motor, aku nggak berhenti dulu karena aku nggak punya SIM. Aku takutnya nanti polisi datang, ya bahaya. Akhirnya aku langsung pergi dari situ. Ya tadi 100 meter baru aku berhenti. Terus aku periksa motor gak apa-apa, periksa tubuh saya juga gak apa-apa. Selai rambut pun tidak jatuh. Itulah mungkin mujizat dari Tuhan atau mungkin Tuhan
tetap mengirim malaikat-malaikatnya untuk menjaga setiap orang yang mungkin dia kehendaki atau gimana, aku juga nggak tahu. Tapi mungkin saya percaya saudara-saudariku semua mungkin mengalami hal-hal yang luar biasa kayak gitu, hal-hal yang mungkin di luar akal kita sendiri. Saudaraku, itulah kemurahan Tuhan yang luar biasa yang wajib saya ceritakan ke semua sesama yang menontonnya. Dan saya percaya kalian mau menontonnya ya, dan kalian mau simak dengan baik-baik supaya kalian tahu bahwa kebesaran Tuhan itu, kasih Tuhan itu selalu ada untuk kita. Kapanpun kita jatuh, tapi Tuhan tidak membiarkan kita jatuh tergeletak sampai ke tanah. Dia tetap menopang kita oleh para malaikat-malaikatnya. Dia mengasihi kita, dia memelihara kita, dia menyayangi kita semuanya. Saudaraku, terima kasih untuk kalian yang menontonnya, dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk Tuhan. Dan untuk saudara-saudariku mungkin mengalami hal yang sama, berucap syukurlah senantiasa kepada Allah yang begitu baik untuk kita. Tadi kita memulainya dengan doa, dan sekarang kesaksianku sudah sampai di sini dulu, dan nanti akan saya lanjutkan dengan kesaksian yang serupa. Tetapi sekarang kita mengakhiri perjumpaan kita sampai di sini dulu. Marilah kita tutup dengan doa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah, oleh karena kemurahan-Mu, hamba-Mu boleh menyampaikan kesaksian-kesaksian sore ini, yaitu tentang kesaksian tentang kebaikan-Mu ya Allah, yang senantiasa Engkau curahkan atas hamba-Mu sepanjang hidup hamba-Mu. Dan hamba-Mu akan tetap menceritakan kebaikan-Mu, menyatakan nama-Mu selalu ke dunia, karena kebaikan-Mu yang tak ada batasnya untuk anak-Mu, untuk hamba-Mu. Dan saya juga berdoa untuk mereka yang mungkin mengalami hal yang sama, biarlah mereka memahaminya bahwa itu adalah pertolongan daripada-Mu, dan mereka mau bersyukur, mengucap syukur dan berterima kasih senantiasa untuk kebaikan-Mu. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian dulu ya teman-teman. Bye.